modal kewibawaan putusan hakim, apalagi Mahkamah Konstitusi, kan kepercayaan publik. Betul. Hakim harus membuat pendapat hukum terhadap kasus itu atau menyampaikan pandangannya terhadap kasus itu, nggak boleh abstain. Nah, itu. Halo losker sekalian, kembali lagi hadir dalam acara favorit kita bersama Sriwijaya Cash. Say low, say it loud. Losker sekalian, kali ini sudah hadir bersama kita bersama Bapak Idewa Gede Palguna. Ya. Jadi Bapak ini adalah seorang yang sangat ditunggu kehadirannya di channel YouTube kita. Alhamdulillah. Jadi kalau kita baca rekam jejak beliau sudah sangat lengkap sekali. Pertama, beliau adalah seorang akademisi, dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali. Kemudian beliau juga pernah di MPR, utusan daerah. Setelah itu di situ beliau terlibat dalam proses sejarah kelahiran amandemen konstitusi. Kemudian beliau juga membidani lembaga yudikatif yang paling populer dan lagi dibahas panas, Mahkamah Konstitusi. Ya. 2 periode di awal dan kemudian sebelum Mas era tempat jeda sebentar Pak Jokowi ya. Nah, mungkin kita langsung saja, Prof. Mungkin Pak Palguna bisa cerita pengalaman intelektual Bapak mulai dari kecil, kenapa memutuskan mau jadi dosen, kemudian tiba-tiba terhanyut ke pusat, dibawa ke pusat tuh, dan di situ kemudian kehidupan Bapak benar-benar berubah. Mungkin bisa Bapak ceritakan sekilas. Iya, terima kasih Pak Alip. Jadi gini, pertama saya ingin menyampaikan salut dan respek saya dulu kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan ada podcast ini luar biasa. Sebenarnya ini satu media pendidikan sekaligus media komunikasi juga yang sangat bagus, dan jangan-jangan dari percakapan ini orang mendapat inspirasi mau nulis siapa. Jadi penelitian ya. Jadi gini, saya ini agak aneh perjalanan saya. Iya. Nah, waktu SMA saya itu dari jurusan IPA kalau dulu ya Ninya ya. Oh, alam ya. Karena eksak. Jadi eksak sebenarnya. Walaupun sebenarnya ketertarikan saya memang sudah ke ilmu-ilmu sosial sejak awal. Tapi karena nilai-nilai mata pelajaran eksakta saya tinggi, saya mau memilih ke IPS. Tidak diberikan, malah dimarahi oleh wali kelas saya. Tidak, yuk masuk ke sini. Gitu. Terus akhirnya masuk. Setelah itu orang tua saya menginginkan saya kuliah di kedokteran. Saya tidak ada niat. Jadi waktu itu kan kalau mau orang dari IPA itu boleh milih mau ngambil ke IPS dan IPA. Punya hak istimewa tuh. Iya, tapi daftarnya mesti 2. Jadi ada 2 loket gitu. IPS, loket IPS. Kalau sekarang kan enggak, IPC. Satu bisa ada IPC. Belum waktu itu belum ada. Jadi itulah, ini tolong jangan ditiru ya. Itulah satu-satunya saya sempat menipu orang tua. Jadi uang pendaftaran untuk Fakultas Kedokteran saya gelapkan, saya daftar di situ, saya daftar di Fakultas Hukum. Dan daftar di Fakultas Hukum mungkin kalau orang baca itu juga ini anak ini serius banget atau gila banget gitu kan, karena pilihan pertama Fakultas Hukum, pilihan kedua Fakultas Hukum, pilihan ketiga Fakultas Hukum harga mati. Iya gitu. Sebenarnya sebelum memutuskan kuliah ke Fakultas Hukum, saya juga sempat sempat tertarik untuk jadi tentara malah. Itu. Apa ada orang tua? Enggak ada orang tua ini, tapi ya kakek saya dulu dari pihak ibu memang dia veteran pejuang kemerdekaan itulah, walaupun kecil-kecilan gitu ya. Ya sempat dibuang ke Slebes dan segala macam. Serius berarti itu yang aneh ya. Tapi dia maunya saya kalaupun jadi sipil. Maunya saya kalaupun memilih tentara maunya ke Angkatan Darat. Saya senangnya Angkatan Udara gitu. Tapi dua-duanya akhirnya nggak jadi ya. Cerita singkatnya. Tapi sempat tes. Sempat di Jogja, dan saya nggak diterima bukan karena nilaian apa-apa, karena saya nggak punya saudara laki.
Jadi teknis justru ya. Iya, Tapi gara-gara itu berbelok. Nah, gara-gara itu. Ada hikmahnya. Mungkin ya ada hikmahnya itulah. Jadi artinya kemudian ya saya memilih profesi sebagai dosen setelah ini juga karena kesadaran juga, karena memang karena dulu waktu sebelum saya selesai dengan kuliah saya sudah diminta oleh 2 dosen senior saya untuk membantu beliau. Jadi saya udah jadi asisten sejak masih berstatus mahasiswa. Ngajar dulu namanya ada perbandingan hukum tata negara, dan yang satu lagi namanya Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Berat juga tuh. Nah, itu. Nah, yang celakanya lagi itu banyak kan teman-teman yang ngambil mata kuliah itu adalah kakak-kakak kelas saya yang sudah nggak lulus berapa kali dan sekaligus kawan akrab saya. Gimana caranya? Temen nongkrong. Teman nongkrong. Ya akhirnya ya sudahlah. Ya kita, tapi tetap saya uji secara baik-baik. Itu paling tidak standar minimum harus terpenuhi. Tapi bahan kemudian cara berikan, kamu baca ini nanti kita akan ada proses ujian, adatnya lah ya. Ada proses ujian lisan juga. Ya tapi lewat 50% sedikit ya sudah saya luluskan gitu. Nah, mengapa kemudian saya memilih jadi dosen? Itu karena gini. Dulu satu-satunya pegawai negeri sipil yang paling yang diberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan kan cuma dosen. Iya, dosen, betul. Nah, saya itu kebetulan ya senang sekolah lah gitu. Dan memang sejak mahasiswa itu sudah ya aktivis gitulah ya. Sedang nulis dan sering seminar kesana kemari. Dan menjadi dosen itu memang menurut saya itu adalah pekerjaan yang menyenangkan, karena itu adalah dalam anggapan saya waktu itu mungkin sampai sekarang itu adalah pekerjaan yang paling merdeka gitu ya. Nggak dipengaruhi oleh siapapun gitu kan. Kita dengan sebenarnya akademik gitu ya, tanpa juga harus selalu menganggap pendapat kita mutlak benar. Itu egaliter lah ya. Dan egaliter, dan kemudian saya membayangkan kalau nanti misalnya itu kan kita banyak punya murid gitu, punya mahasiswa. Kayaknya enak betul kalau di satu tempat itu tiba-tiba kita disapa orang. Dan itu kejadian memang sampai sekarang. Saya sudah lupa kan siapa pula mas. Dia ngingat. Dan ini ada kejadian. Waktu saya di MPR, dia jadi di MPR waktu itu. Tiba-tiba saya terima telepon, ya dulu interlokal. Rupanya dia nelpon dari Canberra, dari Australia. Dia mahasiswa dari Timur ya, sekarang Timor Leste ya. Dia mengatakan, Bapak saya lupa pula namanya siapa itu. Saya tenang Bapak, ini sekarang di MPR pusat itu. Jadi saya tidak akan mungkin berada di Australia sini kalau bukan Bapak dulu yang saya mikir, saya ngomong apa dulu waktu saya jadi dosen. Dia kesambat ke Australia itu ya. Dia sampai ke sana dia. Akhirnya ada niat sampai dia sana. Dan saya dengar sekarang dia anggota parlemen di Timor Leste. Dan banyak rupanya yang sudah ada, bahkan sekarang ada hakim tinggi dan ya banyak posisi lah. Nah, itu yang menyebabkan menurut saya jabatan jadi dosen itu atau jadi guru itu emang menarik gitu. Dan banyak berkahnya gitu. Iya, kalau menurut saya gitu. Di samping kita merdeka ya. Kan Bapak kemudian ke MPR tuh, kemudian berpartisipasi tuh dalam proses amandemen segala macam sampai kemudian jadi hakim MK. Itu direncanakan atau itu juga by accident betul itu. By accident. Jadi saya tahun 89, saya ceritakan dulu. Tahun 89 itu saya sebenarnya merencanakan untuk berangkat ke Swiss, Geneva. Itu ada teman saya almarhum namanya Dr. Fadilah Agus. Dia itu dosen di Universitas Trisakti, Fakultas Hukum Trisakti. Dia kalau nggak salah direktur Pusat Studi Hukum Humaniter. Nah, dulu dia dengan bekerja sama dengan Palang Merah Internasional mengadakan pelatihan hukum humaniter untuk dosen-dosen seluruh Indonesia di Cisarua. Nah, saya salah satu pesertanya. Nah, mungkin saya dianggap salah peserta terbaik pada waktu itu lulusnya. Kemudian dia tawarkan ada program sabbatical namanya untuk dari yang diselenggarakan oleh ISCRC pada waktu itu. Mau berangkat ke Geneva selama 1 tahun. Jadi otak saya sudah membayangkan akan berangkat ke sana itu kan gitu kan. Udah jauh tuh. Udah jauh. Karena 2 kali sebelumnya mau berangkat ke Belanda itu gagal, bukan karena tidak lulus, tetapi karena ada soal-soal non akademis gitu ya. Itu misalnya tahun 89 saya lulus ke sana, tapi kemudian tidak boleh berangkat karena saya belum PNS 100%, masih CPNS.
Lalu tahun batal lagi. Iya, 97 sudah sempit berangkat ke sana. Waktu itu Pak Presiden Soeharto masih marah sama Belanda kan soal IGGI. Saya nggak jadi berangkat juga ke situ. Ya itulah kira-kira. Kena imbasnya juga. Kena imbasnya. Akhirnya saya mungkin memang nasib saya nggak pernah belum keluar gitu ya. Nah ini kesempatan 89 datang kan. Nah ini paling enggak saya mau bisa lah keluar negeri gitu ya. Tahu-tahu pada waktu itu datanglah utusan dari DPRD Bali. Datang ke rumah saya, ke tempat kos saya. Katanya saya diusulkan untuk jadi utusan daerah. Ya saya tolak lah kan. Karena pikiran saya sih mau berangkat ke Jenewa tuh. Gitu, mau ke Jenewa gitu. Datang, tolak. Datang lagi dia, sampai 3 kali. Oh, alot juga. Iya, jadi alot. Saya tetap menolak itu. Dan saya kemukakan alasan sejujurnya seperti itu. Akhirnya mungkin dia putus asa gitu ya. Dia mengatakan, udahlah Bri, kalau mau emang gitu nanti datang aja ke rumahnya Pak Ketua DPRD. Saya antarkan ke situ, di situ aja sampaikan penolakannya, dia bilang. Akhirnya saya datang ke sana. Singkat cerita lalu beliau mengatakan, ya kenapa saya diminta jadi utusan daerah? Biasanya itu kan katakanlah itu kan baru pemilu hasil reformasi pertama. Iya. Pasti diisi orang-orang partai politik kan, biasanya untuk utusan daerah itu yang punya kedekatan lah gitu. Ini kok tumben agak nyeleneh gitu kan. Beliau cerita nyari yang di pinggir ya. Kenapa nyari saya? Ya pertama mungkin selain karena dulu memang saya cukup produktif menulis, mungkin dikenal gitu ya. Nah beliau katakan karena mengapa kami memilih Dewa, dia bilang gitu. Karena sidang MPR sekarang itu berbeda dengan yang sebelumnya. Sekarang ada agenda perubahan undang-undang dasar. Dan kami tidak punya orang untuk itu katanya. Nah harapannya tentu ada pada Pak Dewa karena Anda dosen ini ya kenal dari tulisan-tulisannya lah gitu ya, kira-kira begitulah. Saya mulai jadi agak ragu itu kan. Apa goyang mau kerja, mau keluar gitu. Tapi saya masih akhirnya saya telepon dulu kawan saya itu almarhum Fadilah Agus. Ya saya katakan, kalau aku nggak berangkat sekarang, tahun depan boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Yang ke Jenewa ke Jenewa itu. Terus kalau gitu yang gantiin saya siapa? Itu Pak ini yang nomor urut kedua. Itu kawan saya juga dari Unhas. Pak udah almarhum pula sekarang. Pak Abdul Razak Rauf gitu ya. Beliau akhirnya yang berangkat katanya gitu. Nah, terus saya bilang akhirnya karena sudah mendapatkan kepastian begitu bahwa kalaupun sekarang saya nak berangkat tahun depan masih boleh ada kesempatan kalau ini. Saya katakan kepada Pak Ketua DPRD, Pak Ida Bagus Wesnawa namanya waktu itu. Pak, baik, saya akan terima permintaan ini kehormatan buat saya. Tapi begini, kalau memang ada agenda perubahan undang-undang dasar supaya anggota MPR itu berperan, itu hanya mungkin saya bisa berperan besar itu kalau saya bisa masuk ke Badan Pekerja MPR. Betul. Kalau cuma jadi anggota biasa nggak mungkin. Saya waktu itu bahkan masih ingat, paling kita cuma tepuk tangan aja. Saya bilang gitu. Nah, begini aja sekarang. Kalau ternyata saya berhasil masuk jadi anggota MPR, anggota Badan Pekerja MPR, nah saya akan terus. Tapi kalau tidak, saya terima ini tapi 1 tahun saja ya. Gitu. Nah disetujui syarat itu. Rupanya saya terjebak sama omongan sendiri kan. Nah benar saya begitu saya masuk ke anggota MPR, benar saya dimasukkan ke Badan Pekerja MPR. Nah ya akhirnya itulah. Ya selesaiin begitu. Nah itu lalu, apa saya teruskan jadi ke hakim konstitusi ini? Rupanya Tuhan punya takdir lain. Oke, lo sekalian, nanti kita lanjutkan diskusi tentang Mahkamah Konstitusi ini. Tapi kita lihat sejenak. Sriwijaya Cash, selo, say it loud. Baik, lo sekalian, jadi kita lanjutkan diskusi yang mulai memanas ini sama Pak Guna. Oke Pak, jadi seperti yang kita tahu bersama, putusan MK nomor 90 itu memberikan ruang diskursus yang sangat besar bagi publik Indonesia. Banyak yang kemudian terlibat dalam kondisi pro kontra, sampai kemudian dibentuk majelis kehormatan.
dan sudah diputus. Komentar Pak Palguna gimana? Ya, komentar saya pertama terhadap putusan dulu. Ya, silakan Pak. Kalau terhadap putusan, sebagaimana saya sampaikan dalam berbagai kesempatan dan termasuk barusan di Unsri ini, itu memang ada hal yang memang harus dikritik dari putusan itu. Pertama soal standing. Apakah orang yang tidak ada kepentingan langsung, katakanlah itu, dengan satu ketentuan dalam undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional dia itu boleh diterima standingnya sebagai pemohon. Yang menurut saya dalam kasus ini tidak. Nah, jadi kalau dalam kasus ini dissenting opinionnya Pak Suhartoyo itu yang benar menurut saya. Jadi harusnya standing dari pemohon ini atau kedudukan hukum dari pemohon untuk menjadi pemohon ini harusnya tidak dapat diterima dan kemudian kasusnya lalu tidak perlu dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan harusnya. Secara reguler, secara kebiasaan di dalam MK itu biasanya langsung di skip itu ya? Ya, langsung di skip. Jadi kalau tapi ini berbeda. Ini agak berbeda. Nah itu saya tidak tahu perdebatannya di rapat permusyawaratan hakim bagaimana. Tapi sampai kemudian pasti kencang perdebatannya. Sampai ada dissenting soal standing dari Pak Suhartoyo kan. Nah itu yang kedua. Ada yang pertama. Yang kedua, konon kabarnya. Nah ini yang saya tidak tahu ya, mesti konfirmasi ke Prof. Jimli sebagai ketua MK ini. Katanya permohonan ini sudah sempat ditarik. Ya betul tuh. Ditarik oleh pemohonnya. Akan dengar itu kan. Harusnya kalau permohonan itu ditarik menurut hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, permohonan itu segera dibuatkan ketetapan penarikan permohonan dan tidak boleh lagi diajukan oleh pemohon yang sama. Jadi nggak berlanjut juga harusnya perkaranya. Berarti kalau terbukti itu benar-benar udah sempat ditarik, ada cacat itu prosedural. Kita tidak tahu, cacat prosedural. Jangan-jangan itu salah satu yang memberatkan putusan MK itu kan saya nggak tahu itu. Dan kalau cacat prosedural itu apakah itu pelanggaran berat, Prof? Iya, kalau termasuk pelanggaran berat dari anunya. Nah, saya tidak tahu penyebab sampai itu terjadi gimana. Apakah ini ada peran Pak Ketua misalnya kan kita ada drama tahu. Gitu ya. Nah, itu yang saya tidak tahu. Itu saya tidak boleh mencampuri. Tetapi yang jelas itu adalah salah kalau ini. Dan sudah itu katanya kok dimintakan konfirmasi lagi kepada pemohonnya. Enggak ada ketentuan hukum cara minta konfirmasi itu. Kayak bimbingan. Iya dan lalu udah itu didaftarkan kembali sekali lagi katanya itu bukan pada hari kerja. Nah, ini kan wah ini sudah keliru, benar-benar keliru menurut saya. Dan hal itu tidak lazim dilakukan bukan di hanya tidak MK. Ya memang tidak pernah dilakukan seperti itu. Begitu ditarik ya harusnya begitu permohonan dikatakan ditarik, dirapatkan di rapat permusyawaratan hakim, panel melaporkan bahwa ada permohonan ditarik, langsung dibuatkan ketetapan. Berarti MK itu sangat strict di dalam soal itu. Terhadap berkas-berkas yang masuk itu. Iya, dan seingat saya belum pernah ada permohonan yang ditarik yang kemudian diperiksa kayak lagi. Bola pingpong itu ya. Iya, kayak itu tidak ada. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, dalam 4 putusan sebelumnya, kalau dilihat dari pengucapan putusan, sebelum break itu kan 4 putusan itu Mahkamah itu menolak kan permohonan ini. Alasannya kalau kita sederhanakan, kenapa itu ditolak? Karena itu adalah legal policy dari pembentuk undang-undang. Jadi Mahkamah tidak masuk ke sana soal umur itu. Dan itu benar menurut saya. Itulah itu yang benar. Yang sampai sekarang saya berpendapat itulah putusan yang benar. Tiba-tiba masuk lagi permohonan nomor 90 yang tadi yang sudah konon sempat ditarik itu dan kemudian masuk. Ini diperiksa lagi. Menurut hukum acara pasal 60 di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu, kalau permohonan itu sudah diputus, apalagi ditolak dan dinyatakan ditolak, maka dia tidak boleh diajukan lagi. Atau dia boleh diajukan tetapi harus ada alasan konstitusional yang berbeda hingga bisa ini. Itu baru untuk diperiksa dulu, belum untuk ini kan. Nah, itu alasan itu juga tidak saya temukan di dalam pertimbangan. Tidak muncul perbedaan yang signifikan. Apa sebenarnya alasan konstitusional baru permohonan yang diajukan? Yang tadinya kalau hitung dari saat pengucapan putusan baru mungkin 1 jam sebelumnya gitu sudah dinyatakan ditolak. Belum kering tuh. Air liurnya. Iya benar. Dan sekarang sudah yang terakhir. Yang terakhir sebenarnya ada catatan lain kan. Yang terakhir dulu yang besar-besar itu. Iya, yang menonjol itu di publik. 1, harusnya dia tidak boleh diajukan lagi. Yang berikutnya, terus Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya. Dari menolak jadi mengabulkan. Tanpa menurut saya
ada penjelasan fundamental yang mendasar mengapa Mahkamah Konstitusi mengubah pendirian mengubah posisi. Padahal kalau berlangsung selama ini, kalau Mahkamah Konstitusi mau berubah pendiriannya, nah misalnya kalau dalam beberapa kasus yang sama, ini norma yang sama sudah pernah diuji misalnya, ini sudah pernah diuji sekian, yang substansinya sama dengan norma ini juga sudah pernah diuji, pertimbangan mahkamah begini, itu diuraikan dulu dalam pertimbangan hukum. Nah, lalu lazimnya, akan kalau misalnya berubah ataupun tidak pendapat mahkamah, lalu akan diakhiri dengan pertanyaan. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka pertanyaannya kemudian adalah, apakah mahkamah perlu mengubah pendiriannya? Nah, gitu kan? Nah, menurut mahkamah misalnya, tidak ada hal yang menyebabkan mahkamah untuk mengubah pendiriannya sampai dengan saat itu misalnya. Iya, betul. Nah, atau kalau itu ternyata dengan melihat perkembangan terakhir, mahkamah mempertimbangkan hal sebagai berikut. Misalnya kalau mau berubah, ini. Nah, itu dijelaskan semua. Sehingga publik tahu mengapa kemudian clear, mahkamah mengubah pendirian, gitu kan. Ini juga nggak ada. Nah, Prof, kalau kita baca tuh kan ada laporan langsung dari salah satu surat kabar terkemuka yang meng-highlight suasana kebatinan para hakim MK pada waktu itu kan. Pertanyaan saya, Prof, seberapa signifikan peran ketua MK ketika bersidang sama hakim MK di dalam mempengaruhi masing-masing ke-8 ya? Karena ada 9 ya? Ya. Signifikan nggak? Kalau saya mengatakan dari pengalaman saya, siapa yang tak tahu integritas dan maupun kemampuan intelektual Prof. Jimli misalnya. Ya. Bagian juga Prof. Mahfud, Prof. Hamdan nggak ada signifikan sebenarnya. Tidak signifikan sebenarnya pengaruhnya itu. Artinya kan semua hakim egaliter. Betul, egaliter. Makanya tidak jarang kan ketua juga sampai disenting. Kalau memang dia bisa mempengaruhi kan. Nah, tetapi yang terakhir ini saya nggak bisa jawab sampai seberapa jauh. Karena kan ada isu. Katanya Pak Ketua datang mempengaruhi ini. Nah, kita nggak tahu itu. Kalau itu Pak Jimli diundang ke sini. Kalau menjawab, tahu beliau suasana kebatinan Palembang kan, boleh itu undang di podcast ini. Nah, itu tanyain gimana itunya. Nah, kalau mempengaruhi sampai kemudian misalnya mempengaruhi gini, memberikan iming-iming dan sebagainya, itu memang nggak boleh. Kalau mempengaruhi dalam pengertian berdebat di ruang permusyawaratan hakim, secara akademik karena begini, saya sampaikan sebelum itu dulu. Begitu selesai memeriksa suatu permohonan, itu sidang pemeriksaan dinyatakan selesai ya. Nah, maka tibalah namanya RPH atau rapat permusyawaratan hakim. Di dalam RPH itu masing-masing hakim itu menyampaikan pandangannya terhadap perkara itu. Betul. Jadi digilir itu menyampaikan. Disitulah perdebatannya. Hakim ini menyampaikan begini, dibantah oleh hakim lainnya gitu. Nah, untuk mencapai musyawarah itu kan. Nah, kalau di situ upaya saling mempengaruhi dalam pengertian yang argumentatif seperti itu justru wajib kan. Tetapi mendatangi satu-satu, apalagi dengan iming-iming, nah itu pelanggaran. Tapi kalau diskusinya di ruang rapat permusyawaratan hakim yang terbuka seperti itu memang harus, karena undang-undang mengharuskan. Hakim harus membuat pendapat hukum terhadap kasus itu atau menyampaikan pandangannya terhadap kasus itu, nggak boleh abstain. Betul. Nah, jadi kalau dilihat dari dalam konteks itu ya tidak ada signifikansinya. Tapi kan kita tidak tahu apa laporan kemarin apakah benar Pak Ketua misalnya mempengaruhi yang lain itu. Dianggap kasak kusuk gini gitu kan. Nah, saya tidak tahu, makanya itu saya katakan itu Prof. Jimli yang tahu hasil pemeriksaan. Tapi apakah beliau mau buka atau tidak saya tidak tahu juga. Karena itu mungkin berkaitan dengan hal-hal yang lain lah ya. Pembuktian. Baik. Tapi itu pasti dipertimbangkan ketika menjatuhkan sanksi ya, atau sampai menunjukkan ada pelanggaran itu. Hal-hal demikian itu pasti dipertimbangkan. Jadi kalau kembali pertanyaannya kepada apakah signifikan itu, menurut saya tidak signifikan. Ketika memutus perkara kedudukannya itu tidak ada ketua, tidak ada wakil, enggak sama. Makanya Pak Jimli mengatakan ini 9 hakim ini selalu pendapatnya final and binding semua. Susah saya kalau katanya gitu kan waktu itu. Memang begitu. Berarti bukan hubungan hierarki ya ketua. Enggak ada hubungan hierarki. Apalagi saya tambahkan sedikit, karena saya ngomong di Unsri ini, jadi saya harus menyebut nama almarhum Profesor Natabaya, beliau mantan dekan Unsri kan di sini ya. Satu kehormatan. Itu beliau kalau debatnya di rapat permusyawaratan hakim, kalau nggak puas itu dia panggil sekretarisnya, namanya Bu Syarifah, saya masih ingat. Syarifah,
Coba kamu ambil dulu kamu buku yang ini di sana, gitu kan? Jadi sampai bawa buku. Kemudian salah lah rupanya Bu Sarif. Bukan ini. Dulu, saya permisi dulu katanya. Dia ambil bukunya. Ini. Kebetulan beliau bisa bahasa Belanda pula. Kita kan nggak ngerti kan. Dia artikan ini maksudnya. Itu perdebatannya. Jadi dulu sangat akademik suasananya. Dan itu yang saya rindukan sebenarnya dalam. Saya nggak tahu apakah nanti ini terjadi atau tidak dalam rapat yang terakhir itu nggak tahu ya. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, ya nggak ada signifikan sebenarnya. Tapi entah apa yang terjadi dengan perkara yang terakhir ini kan saya nggak tahu juga. Nah, Pak, jadi putusan MK kan udah dirilis. Ketua dicopot. Bahasanya bukan dicopot kalau kata Pak Jimli itu diberhentikan. Ya. Kemudian 9-9-nya melanggar kode etik. Lantas apa yang tersisa nih dari Mahkamah Konstitusi dengan keterbuktian bahwa 9 hakim itu melanggar kode etik? Bisa nggak nih kita masih menaruh asa kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap, kalau bahasa Pak Lorel tadi itu kan the guardian of democracy, the guardian of constitution, menyongsong pemilu 2024 ini? Iya. Pertama saya soal pelanggaran etik yang bersama itu dulu. Kalau yang dikatakan 9 itu kan dianggap secara umum, secara umum dan ringan lah, karena tidak intinya kan tidak saling mengingatkan gitu kan. Sehingga harusnya pelanggaran ini bisa dicegah, kira-kira begitulah anunya. Jadi menurut saya kalau itu persoalannya masih inilah. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, memang akhirnya menjadi pertanyaan karena begini, modal kewibawaan putusan hakim, apalagi Mahkamah Konstitusi, kan kepercayaan publik. Betul. Nah, ketika kepercayaan publik itu kemudian turun, apalagi turun sampai sekarang misalnya ke titik nadir gitu, orang mengatakan itu kan berat. Terganggu saja kepercayaan publik itu sudah berat. Nah, makanya saya sering mencontohkan Mahkamah Konstitusi Jerman, Bundesverfassungsgericht, itu sejak didirikan tahun 1949 sampai sekarang, dalam indeks kepercayaan publik itu dia selalu menduduki peringkat pertama. Wow. Belum pernah turun ke peringkat kedua, apalagi ketiga. Ke peringkat kedua tidak pernah turun. Dia selalu peringkat pertama. Belum pernah orang. Nah, apa yang menyebabkan itu? Tentu perusahaan-perusahaannya. Ini kembali ke pertanyaan tadi. Nah, saya selalu ingin mengingatkan, dan sekarang kembali saya ingin menyatakan, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sudah 3 kali diubah. Tapi yang selalu diubah selalu soal syarat umur. Entah apa yang terjadi dengan syarat, sehingga sehingga saya sering bergurau. Jangan-jangan soal syarat umur ini perlu diruat ini. Kok itu yang diutak-atik? Padahal ada yang lebih penting loh. Kalau yang penting itu apa? Pasal 24C ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 itu kan mengatakan syarat menjadi hakim konstitusi itu adalah dia mempunyai integritas, negarawan, jujur, tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Berat sekali syarat itu. Betul. Berat sekali. Dan itu tidak di breakdown di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi. Dijelaskan. Apa syarat integritas itu buktinya, misalnya mengukurnya gimana? Jujur itu misalnya indikatornya apa? Menguasai konstitusi dan timbangan kualitatif di undang-undang atau di PP-nya ya. Paling enggak itu harus dijelaskan lah. Dan harus ada proses yang sama di ketiga lembaga yang secara konstitusional mempunyai kewenangan mengusulkan itu. Ini dalam jangka panjang kalau kita mau membenahi. Itulah yang mestinya menjadi materi perubahan Undang-Undang MK kalau nanti mau diubah lagi. Jangan yang lain-lain dulu, itu yang pertama dulu. Jangan umur terus ya. Jangan umur terus. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau menurut saya sesungguhnya kalau saya sih masih optimis ya, masih berharap. Optimis itu begini, Anda akan bisa melihat dari dissenting opinion dalam putusan ini. Artinya masih ada akal sehat. Ada, akal sehat, idealisme masih ada di situ. Nah, sekarang tinggal bagaimana konduktor, ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang baru ini mengorkestrasi agar unsur-unsur yang bisa mengembalikan kepercayaan publik itu benar-benar bisa tampak. Satu, dalam sikap dan perilaku hakimnya. Bukan hanya perilaku dalam mengadili atau dalam memeriksa perkara, tetapi juga sikap dan perilaku hakim dalam keseharian. Baik. Yang kedua, caranya adalah buatlah pertimbangan hukum putusan yang tadi yang
memang benar-benar mampu menjawab pertanyaan mengapa amar putusannya menjadi seperti itu. Karena itu adalah bagian dari judicial accountability yang terpenting. Nah, itu menurut saya yang dalam jangka pendek yang bisa akan memulihkan kepercayaan. Paling tidak satu hal ya yang mungkin janji dari Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru untuk segera membentuk Majelis Kehormatan Permanen. Ini segera diwujudkan. Saya kira kalau itu terjadi, paling tidak salah satu hal yang kemudian menjadi penyebab terjadinya segala keriuh rendah kemarin itu kan sudah terselesaikan. Karena dulu kan ketika MK belum ada, orang atau publik merasa melihat ada pelanggaran, kemana dia melapor? Kayaknya nggak bisa kan? Kayaknya nggak bisa. Kemudian bawa ke Mahkamah Konstitusi, jangan-jangan ditaruh di atas di bawah meja saja itu kan, karena ada institusi peranatannya belum ada kan gitu. Nah sekarang dengan ada itu, maka publik akan setiap saat bisa bahkan MK itu kan tidak hanya pasif menunggu laporan saja, dia juga bisa melakukan temuan, bisa secara aktif menegur atau mengingatkan. Jadi upaya preventif itu dapat terjaga dengan pembentukan MK permanen. Nah itu paling tidak di awal sudah jadi modal lah untuk mengembalikan kepercayaan publik dulu kalau menurut saya gitu. Berarti Bapak masih semangat dan optimis? Masih optimis saya, masih optimis karena saya tahu persis kawan-kawan yang ada di sana, pikiran baik dan sikap baik masih ada di situ kok. Hanya masalahnya kenapa bisa terjadi musibah kemarin. Nah lagi-lagi itu Prof. Himli yang tahu yang memeriksa itu di MK itu. Harus kita culik. Nah nanti hadirkan di sini untuk memberikan kepastian hukum. Iya. Sebagai wong gitu harus di sini. Baik, Pak Palguna, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu. Mudah-mudahan bisa terus memberikan pencerahan pada kami semua. Oke, let's-go sekalian. Itu tadi hasil obrolan kita dengan Pak Palguna, Hakim MK yang sangat berintegritas, dan kita doakan selalu sehat dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi sama beliau di kampus Unsri Bukit, Palembang. Terima kasih dan terus memantengi terus di channel YouTube kita FH Unsri TV untuk di subscribe, like, comment, and share. Sriwijaya guys, selo, say.